Seperti kita tahu, Ramadan kali ini berbeda dengan Lebaran 1 atau 2 tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita masih menghadapi pandemi, tahun ini pandemi insya Allah sudah melandai dan masyarakat juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ini mungkin akan berkumpul di kampung halamannya masing-masing seperti 2-3 tahun yang lalu tadi. Untuk itu kami PLN memastikan kelistrikan saat Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri ini, Mbak Ipa, dalam kondisi pasokan listriknya yang andal sehingga masyarakat bisa berkumpul dan merayakan Hari Idul Fitri ini dengan aman dan nyaman. Kami PLN telah melaksanakan persiapan-persiapan untuk kesiagaan Idul Fitri ini sejak beberapa bulan yang lalu, Mbak Ipa. Ini dengan melaksanakan beberapa program-program preventif untuk memastikan mulai dari kesiapan energi primer, kesiapan pembangkit, transmisi, distribusi, sampai dengan fasilitas-fasilitas SPKLU yang kami siapkan di sepanjang jalur-jalur mudik, Mbak Ipa. Oke, baik. PLN juga. Ya. Baik, kalau terkait dengan Kami tren juga konsumsi sendiri seperti apa Pak Dispriansyah begitu? Apakah memang ada tren tersendiri di momen libur Lebaran begitu ya dalam 5 tahun terakhir? Mungkin bisa digambarkan juga seperti apa dan juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh PLN, strategi yang dilakukan PLN begitu ya menghadapi tren ini sendiri seperti apa? Untuk tren konsumsi pemakaian listrik selama momen Hari Raya Idul Fitri dan pada hari raya lainnya seperti Adha maupun Natal dan Tahun Baru itu biasanya turun bebannya, Mbak Ipa. Kalau kita lihat dari tren beberapa tahun belakang ini kita turun lebih kurang 20-30% dari beban normal. Nah, kalau misalnya dari 5 tahun terakhir, pada hari raya sendiri itu ada kenaikan memang, tapi pada hari rayanya, Mbak Ipa, itu ada kenaikan dalam 5 tahun ini, dalam 3 tahun, 4 tahun belakangan ini 5 sampai dengan 8%. Dan khusus ada kelainan memang di tahun 2022 lalu itu ada sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi berdasarkan data kita yang kita proyeksikan di tahun ini kita akan mengalami kenaikan sekitar 5,6% terhadap tahun yang lalu. Untuk kita bandingkan dengan hari-hari yang kerja lainnya, tadi saya sampaikan beban kita memang cukup jauh turunnya 20-30%. Ini hal ini karena ada beberapa aktivitas industri dan bisnis yang libur selama kegiatan siaga Lebaran ini, Mbak Ipa. Dan kami sudah memastikan untuk itu pembangkit listrik kami siap untuk memenuhi kebutuhan listrik selama momen Lebaran tahun ini. Oke, artinya memang ketimbang hari-hari normal, ini penggunaan listrik cenderung turun ya Pak ya ketika libur Lebaran begitu karena aktivitas industri juga tidak berlangsung begitu ya di hari libur dan di satu sisi memang untuk beban puncaknya sendiri selama libur Lebaran ini ada di hari H di saat Lebaran Idul Fitri itu sendiri. Berarti kurang lebih seperti itu ya Pak Dispriansyah ya? Betul, Mbak Ipa. Jadi pada saat hari raya itu beban kita turun cukup besar itu. Oke. Hal ini karena H-2 biasanya industri itu sudah off dan bisnis seperti kita ketahui kita libur dimajukan tanggal 16 sudah libur sehingga ini juga nanti membuat beban itu akan semakin turun lebih banyak lagi. Oke, baik. Tapi yang kerap menjadi perhatian utama dari masyarakat Pak Dispriansyah ini adalah seperti apa PLN bisa memastikan begitu ya bahwa pasokan listrik ini akan aman di hari raya sehingga tidak ada blackout tentunya untuk masyarakat apalagi ketika lagi merayakan hari raya begitu ya Pak Dispriansyah. Seperti apa tanggapan dari PLN terkait dengan hal ini? Upaya yang dilakukan oleh PLN untuk memastikan pasokan listrik tetap aman begitu Pak? Tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa kami sudah melakukan upaya-upaya preventif mulai dari sisi energi primer. Jadi tahun ini
pasokan energi primer itu terutama batu bara, kami siapkan hari operasinya lebih dari 20 hari operasi tadi. Jadi pasokan-pasokan energi primer ini kami siapkan jauh di atas kesiapan hari-hari sebelumnya. Kami juga memastikan bahwa pasokan gas, pasokan batu bara, minyak, dan yang fungsinya sebagai lapis kedua dan ketiga di energi primer ini tersedia dalam kondisi yang cukup, terutama untuk daerah-daerah Indonesia bagian timur. Tadi di sisi energi primer, kami juga terus melakukan perbaikan, asesmen, dan pemeliharaan yang berkelanjutan pada instalasi pembangkit kami, transmisi, bahkan distribusi. Sehingga pada periode siaga ini, kami tidak melakukan pemeliharaan. Kami memastikan bahwa seluruh peralatan kami siap untuk memasok listrik kepada konsumen. Kemudian kami juga pada sisi transmisi dan gardu induk itu memastikan seluruhnya aman. Teman-teman kami di lapangan terus melakukan inspeksi, screening di jalur-jalur transmisi, dan itu bekerja sama dengan pihak-pihak keamanan, baik TNI maupun Polri, melakukan patroli jaringan sepanjang transmisi yang ada. Kami juga sudah menetapkan siaga Idul Fitri tahun ini itu mulai 10 April kemarin sampai dengan insya Allah nanti 2 Mei 2023 nanti. Sehingga kami insya Allah dalam momen ini kami bisa menghindari adanya gangguan bahkan blackout pada sistem PLN.